Kesehatan adalah modal paling utama dalam hidup ini. Kita hanya bisa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan dalam hidup ini hanya oleh karena kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Kecenderungan kita adalah baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah berkurang atau bahkan hilang sama sekali dari diri kita. Kita baru merasakan pentingnya gigi kalau sedang sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga kalau sudah tuli. Kita baru merasakan nikmatnya, benar-benar nikmat mata kalau sudah diserang penyakit buta. Sepanjang dia ada, normal, kita kadang-kadang kurang menjaga dan memeliharanya. Padahal Al-Quran telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur dalam artian menjaga nikmat, menjaga karunia yang diberikan Allah kepadamu, aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak pandai bersyukur, kamu tidak pandai menjaga dan memelihara nikmat itu, awas, azabku itu akan pedih adanya. Begitulah. Kesehatan ini menjadi modal utama. Kita melaksanakan puasa, selesai itu kita berangkat ke masjid, melaksanakan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, bahkan ibadah haji, jihad sekalipun hanya mungkin kita laksanakan kalau kita mempunyai sesuatu yang bernama sehat. Nah, lawan dari sehat adalah sakit. Kita manusia terdiri dari dua elemen pokok, jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan, berpayah-payah kita mengurus rohani, berpayah-payah kita mengurus jasmani maksud saya. Satu hari 3 kali kita mandikan jasmani kita. Kita berikan pakaian yang bagus-bagus, parfum yang wangi-wangi, pakaian yang aksesoris yang mahal-mahal untuk keindahan jasmani. Pernahkah kita berpikir seperti itu untuk menambah keindahan rohani kita? Kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan tasamuh, lapang dada, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bicara penyakit. Kita sibuk kalau diserang penyakit jasmani. Tetapi sesibuk itukah kalau rohani kita yang diserang penyakit? Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit itu dalam 2 macam. Pertama penyakit zahir, dan yang kedua penyakit batin, penyakit rohani. Apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Yang pertama, penyakit zahir banyak dokternya. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini, tinggal cari saja dokter ahlinya. Penyakit jantung ada dokternya, liver ada dokternya, paru-paru ada dokternya, ginjal ada dokternya, kulit ada dokternya. Penyakit zahir banyak sekali dokternya. Tapi penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit itu untuk mengobati diri. Sulit cari dokter yang bisa mengobati penyakit sombong, cari dokter yang bisa mengobati penyakit kikir, cari dokter yang bisa mengobati penyakit angkuh, sombong, bakhil. Agama dan kemauan yang kuat dari orang yang dihinggapi penyakit itu untuk memperbaiki diri melalui riyadhah, latihan dan latihan. Yang kedua, kata Al-Ghazali, perbedaannya ini aneh. Penyakit zahir yang empunya penyakit lebih tahu dari orang lain, sedangkan penyakit batin sering orang lain lebih tahu dari yang punya. Ini aneh. Kita punya penyakit jantung, kita tahu itu penyakit kita dan itu penyakit zahir. Teman kita nggak tahu, datang-datang main kagetin aja, woi, kelepek kita.
Kita yang punya penyakit tahu, orang lain tidak tahu. Tapi kalau penyakit batin ini aneh, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Kalau kita sombong, kita sering tidak merasa, kita anggap sikap kita wajar saja. Kalau kita diserang penyakit pelit, kita tidak merasa, kita anggap wajar saja. Kalau kita diserang penyakit hasud, kita anggap wajar saja. Orang lain yang tahu.